Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Senang sekali bersama saya Muhammad Zudi kembali hadir membersamai Anda dalam bincang inspiratif kita bersama Ustadz Marjoni ya saya. Iya. Assalamualaikum saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat saya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Ustadz Marjoni ini merupakan kepala SD Quran Arisalah atau SDQ Arisalah sejak tahun 2015 ya saya. Sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Habis itu lanjut lagi di tahun 2021 sampai dengan sekarang ya. Insyaallah. Sekarang sibuk apa nih saat kegiatan sehari-hari selain di kepala di SDQ? Ya, selain di SD-ku kita juga ada buka rumah Quran di luar. Ya, begitulah sehari-hari berhubungan dengan Al-Quran. Al-Quran, Masya Allah saya. Jadi sebagai informasi juga pemirsa, Ustadz Marjoni merupakan juga pengelola rumah Quran ya saya. Nah, posisi rumah Quran kita ini di mana nih saya? Ada 2 rumah Quran kan? Ada 2 titik ya saya. Iya. Yang pertama di Lubuk Kilangan. Lubuk Kilangan. Itu tepatnya di Bandar Buat. Bandar Buat. Yang keduanya itu di Pauh. Di Pauh ya saya. Dekat SPH. Oh, SPH. Untuk namanya apa nih, nama rumah Quran gitu ya? Yang pertama rumah Quran Al Ihsan. Oh ya. Yang kedua rumah Quran Al Fatih. Rumah Quran. Oh, ini memang beda nama beda, ya? Beda nama. Tapi yayasannya sama kan ya? Beda juga. Oh, beda juga. Beda juga. Nah, berarti di sana Ustaz sebagai pengelola, apakah pemilik atau pengelola atau gimana Ustaz? Kalau di Al Ihsannya kita pendirinya, pendiri. Sekaligus pengelolanya. Sekaligus pengelola. Kalau di Al Fatih kita di pembina yayasannya. Oh, pembina saya. Masya Allah. Nah, sangat sinkron sekali ya saya dengan posisi sekarang sebagai kepala di SD Quran dan juga mengelola rumah Quran. Ke sekolah ngajar sekolah Quran, ke rumah ngelola rumah Quran, insyaallah. Nah, Ustaz mulai bergabung dengan SD-ku sejak kapan? Ya, mulai bergabung di SD-ku itu masih ingat sekali ya, masih terbayang gimana gabungnya SD-ku. Itu 15 September 2014. 2014 ya. Posisi waktu itu kalau tidak salah nih boleh dikoreksi, SD-ku masih di bawah ya? Iya, masih di bawah. Masih di bawah. Ya, ketika itu kita sebelumnya sih kita juga sudah ngajar di sekolah lain, di ngajar SMA. Ada SMA internasional waktu itu. Jadi ingin bergabung di Arisalah, mencoba bergabung di Arisalah sebagai guru agama. Guru agama ya. Daftar sebagai guru agama, dites diterima, tapi diterimanya di guru kelas. Berarti waktu itu memang waktu awal masuk Arisalah saya memang melamarnya untuk menjadi guru agama di SD, emang tidak di SD ya? Betul, SD. Tapi diterima sebagai guru kelas. Waktu itu 2014 itu posisinya SD-ku apakah baru berdiri atau memang sudah berapa tahun, atau SD-ku tahun berapa nih saat berdiri? Iya. Ketika kita bergabung 2014 itu SD-ku itu sudah sampai kelas 3. Oh, sampai kelas 3. Kelas 3 awal. Artinya berdirinya SD-ku itu 2012 tepatnya. 2012 berarti saat melamar sebagai guru agama diterima di guru kelas. Setelah setahun mengabdi langsung diangkat jadi kepala, gimana ceritanya? Enggak sampai setahun ya, Ustaz? Oh, enggak sampai setahun. Enggak sampai setahun. Nah, gimana jadi, ceritanya? ini ceritanya unik juga nih, Ustaz. Jadi kalau di tempat lain kan orang berebut untuk posisi kepala aja. Iya, betul. Tapi kalau di SD itu ya takut untuk jadi kepala aja. Takut. Kita bergabung September 2014. Habis itu direkomendasikan Juli 2015. Jadi kurang 9 bulan.
Ya, ketika itu juga dilakukan asesmen kan. Asesmen ada 5 calon waktu itu kan. 5 calon yang dicalonkan dari yayasan untuk jadi kepala sekolah dengan tahapan-tahapan tes yang kita lalui. Akhirnya ditetapkan kita oleh yayasan. Ya, mumpung belum punya pengalaman, ya udah pasti nolak ya. Iya. Udah pasti nolak, pengalaman belum punya. Habis itu ya pokoknya masih minim pengalaman, tapi dengan dikuatkan oleh yayasan, insyaallah dibina, didampingi terus, ya memaksakan untuk menguatkan diri. Menguatkan diri. Berarti sebelumnya kepala sekolahnya siapa kan waktu Mas 3 tahun pertama? Ya. Tepatnya saya waktu itu kepala sekolah ketiga itu. Oh, ketiga ya. Di 3 tahun berdiri ada 3 kepala sekolahnya. Iya. Kepala sekolah pertama itu perempuan. Perempuan. Yang kedua juga perempuan. Laki-laki pertama berarti saya. Laki-laki pertama sampai hari ini laki-laki pertama. Insyaallah. Berarti 2015 saat diangkat menjadi kepala sekolah SD ku. Untuk 5 tahun kemudian ya saya 4 tahun. 4 tahun ya, 4 tahun kemudian sampai di 2020. Jadi prodenya kan 4. Kalau sebelumnya itu prodenya 3 tahun. Satu prode itu 3 tahun. Nah, habis periode yang pertama ini gimana cerita sampai sekarang kembali lagi ke Ustadz gitu. Jadi kepala SD ku, karena sempat berselang lebih kurang 1 tahun. 1 tahun ya. Ustadz Nur Faizin kalau nggak salah. Jadi sebenarnya bukan apa sih, SK-nya 3 ada. SK-nya 3. Jadi bukan 2 kali tapi 3 kali. Oh, 3 kali. Jadi periode pertama itu 2015 sampai 2017. Habis itu periode pertama disambung periode kedua 17 sampai 2020. Ya, habislah 2 periode ya. Jadi hari salah kan 2 periode batasnya. Akhirnya diamanahkan ke Ustadz Nur Faizin menggantikan. Ya, qadarullah beliau diminta untuk pulang kampung oleh orang tua beliau, untuk mendampingi orang tua beliau di kampung, dan dari yayasan diminta kepada kita lagi untuk melanjutkannya, untuk melanjutkan yang dilakukan oleh Ustadz Nur Faizin ini. Berarti ini periode ketiga saya menjabat jadi kepala SD. Berarti memang saat Marjoni ini memang beliaulah yang seperti yang paling tahu ya seluk-beluknya SD ku dari awal sampai dengan sekarang, karena memang dilihat dari masa jabatannya memang beliau yang paling panjang durasinya gitu ya. Nah, mungkin menarik ya pemirsa, kita akan lanjutkan, kita akan ulas lagi nanti bagaimana program-program di SD ku, apa saja prestasi-prestasi SD ku di segmen berikutnya setelah yang satu ini. Oke, baik, kembali lagi pemirsa bersama kami dalam bincang-bincang bersama narasumber inspiratif kita Ustadz Marjoni, Kepala SD Quran Arisalah. Nah, tadi kita sudah mengulas sedikit tentang profil beliau. Ternyata beliau juga mengelola rumah Quran di tempat tinggalnya dan juga menjadi kepala SD Quran gitu ya. Nah, tentu kita tahu ya banyak SD negeri, SD umum gitu ya. Sebutannya cuma ya SDN, SD negeri atau SDS, SD swasta gitu ya, atau SDIT yang mungkin sudah lama kita kenal. Nah, sekarang ini ada namanya SD Quran. Nah, ini gimana Sat? Apakah ini memang nomenklatur dari dinas yang bisa kita pilih, atau memang seperti apa Sat? Nomenklatur SD Quran ini? Iya, pertama dari namanya udah beda ya. Iya, dari nama sudah beda. Yang lain rata-rata ngambil nama IT ya, SD ya, IT terpadu gitu ya, banyak SD IT ya. Pertama kita pengen tampil beda ya. Oke. Kan ku enak juga ya, di apa SD ku kan? SD ku ya. Merasa memiliki ya kepemilikan ya. Betul. Di SD ku ini ya itu disingkat SD Quran ya. Untuk memudahkan di penyebutan.
maka kita singkat dengan SD-ku. Dan itu juga sebutan itu memudahkan bagi orang lain, bagi sekolah atau semua warga sekolah untuk menyebutnya secara familiar saja. Ya, dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain, bedanya, ya pertama bedanya ada jelas, namanya beda ya. Ya, namanya beda. Namanya beda. Yang jelas kalau dari nama beda, udah jelas itu bukan SD negeri. Ya, itu udah jelas ya. Ya. Kalau kita lihat ya sejarah perjalanan SD-ku ini ya, itu sebenarnya SD-ku ini itu awal berdirinya itu hanya untuk pemenuhan kebutuhan anak-anak dari guru dan karyawannya di pesantren Arisalah. Lebih kepada situnya. Maka dengan semakin berkembangnya perguruan Islam Arisalah, dengan banyaknya ustadz-ustazahnya, karyawannya, tentu nanti anak-anak mereka mau sekolah kemana? Ya, betul. Makanya di yayasan inisiatif mendirikan SD Quran, yang memang ide awalnya memfokuskan Quran jadi prioritas utama di sekolah kita ini. Jadi program-programnya juga beda dengan sekolah lain. Kalau dibilang beda, nggak pas juga beda sih. Tapi lebihnya, kalau beda kan nggak sama ya. Ada lebihnya. Yang pertama, kita di SD Quran ini juga mengadopsi semuanya kurikulum dinas itu. Jadi apa yang ada di SD negeri itu di SD kita juga ada. Terus dengan SDIT, apa yang ada di SDIT kita juga punya. Terus yang membedakannya atau yang lebihnya satu lagi itu di Qurannya. Jadi kita itu lebih mengadopsi atau memakai 3 kurikulum. Yang pertama kurikulum dari dinas, semua yang di dinas itu kita pakai semuanya, atau di kementerian. Seperti apa model yang diatur oleh kementerian, atau sekarang itu ada kurikulum merdeka, kita juga pakai. Ya, terus di IT seperti apa sih IT, kita juga seperti itu di Qurannya. Nah, yang lebih menonjol, yang membedakan SD Quran ini dengan yang lainnya, itu ada 2 sisi yang lebih menonjolnya. Yang pertama itu pembinaan karakter. Ya. Jadi kita sama-sama tahu hari ini, kalau boleh mengutip pendapat beberapa tokoh pendidikan ya, seperti juga pernah diungkap oleh Bapak Anies Baswedan waktu beliau Menteri Pendidikan. Beliau kan mengatakan hancurnya negeri ini bukan karena orang bodoh, tapi karena kurangnya karakter dari orang pintar. Maka salah satunya yang jadi nilai lebih di kita sini, pada pembinaan karakter kita lebih fokus pada pembinaan karakter. Bagaimana anak-anak ini dia itu bisa lebih berkarakter kepada orang tuanya, kepada lingkungan. Pokoknya ketika dia berinteraksi dengan masyarakat di luar, itu dia bisa diterima oleh masyarakat itu dengan baik. Bukan malah kan kalau kita lihat anak-anak sekarang tuh tren tawuran. Bukan anak SMA ya. Kemarin anak lihat anak SD tawuran. Ada anak SD bawa pisau ya. Masya Allah, ini kan bobroknya mental atau karakter dari anak-anak ini. Nah, itulah yang kita ingin dari SD Arisalah ini. Memang lahir nanti itu orang-orang cerdas secara intelektual, juga punya karakter dan juga punya hafalan Quran ya. Jadi di sini yang membedakan keduanya itu, atau lebihnya kedua itu daripada Al-Qur'annya. Al-Qur'annya jadi anak-anak kita didik dia untuk pintar secara kognitif, habis itu punya karakter. Yang ketiga dia dekat dengan Al-Qur'an. Karena kalau dekat dengan Al-Qur'an, insyaallah nanti mereka itu di masa depannya, di masa mendatangnya dia akan lebih bisa menghadapi hidup ini dengan baik, dengan lebih baik daripada orang-orang lain yang tidak mendapatkan pendidikan sama dengan yang didapatkan. Ini juga sinkron dengan ini ya, hadis Nabi, bahwasanya kita diberikan 2 perkara amro ini gitu ya, Al-Quran dan hadis. Dan salah satunya di SD ku
anak-anak ini di sekolah dasar, di sekolah mereka elementary school gitu ya, mereka didasari atau dilandasi dengan Al-Quran ya, Insya Allah. Nah, karena ini nomenklaturnya SD Quran ya saya, apakah memang ada apa namanya target? Biasa kan kalau Qurannya identik dengan hafalan ya saya. Iya, betul. Di luar kita kenal SD Quran berapa target hafalannya kan biasa gitu. Nah, apakah kita memang ada target khusus tertentu atau seperti apa saat di SD ku sendiri? Iya, tentu yang namanya lembaga pendidikan pasti ada target kita. Karena hidup aja tentunya. Kalau hidup tidak punya target, ngelantur hidupnya kan, entah kemana-kemana dengan. Jadi target itu menjadi satu acuan bagi kita dalam menyelenggarakan pendidikan itu. Terkait targetnya Quran ini pernah kalau dulu awal-awal itu kita menargetkan anaknya hafalan 5 juz. 5 juz tamat ya. Tuh, tamat 5 juz. Itu minimal, target minimalnya. Jadi 2012 sampai 2020 itu kita targetkan anak tamat itu bawa hafalan 5 juz. Apakah tercapai? Ya tercapai. Tercapai 5 juz ya karena targetnya 5 juz, target hafalan saja. Jadi kita fokus kepada mengejarkan target yang 5 juz ini. Sehingga ada beberapa yang terlupakan oleh kita. Makanya setelah kita evaluasi, ternyata target saja itu belum baik bagi anak-anak ini. Makanya setelah kita evaluasi, maka untuk tahun 2021 dimulai sampai hari ini itu targetnya kita kurangi menjadi 3 juz. Walaupun dari segi kuantitas target berkurang, tapi dari segi kualitas itu kita naikkan. Apa yang kita naikkan? Kalau sebelumnya kita tuh hanya berpatokan pada anak ini tamat harus membawa hafalan 5 juz selesai. Jadi gurunya sibuk mengejarkan, pokoknya harus selesai ini, harus selesai ini, itu ini. Tapi nggak tentu apakah bacanya bagus atau enggaknya. Nah, maka sekarang itu lebih kita kepada anak membawa hafalan 3 juz dan itu bacaannya standar. Ini yang beratnya di standar ini nih. Standarnya tentu kita sama-sama tahu. Standar kefasihannya, standar tajwidnya. Pokoknya standar lah, bukan bawa hafalan baca seperti air mengalir aja. Jadi lebih kepada kita, anak kita bawa target hafalan sekarang 3 juz dan itu terstandar. Jadi selain hafalannya juga tahsin bacanya juga oke ya saya. Diharapkan seperti itu. Harus oke kan? Harus oke kan. Nah, sekarang kan udah berjalan lebih kurang 10 atau 11 tahun tuh SD ku. 10 tahun. Ya, udah berjalan 10 tahun, tentu jumlah siswa bertambah gitu ya. Betul. Nah, sekarang jumlah siswa kita berapa dari kelas 1 sampai kelas 6, kelas tertinggi? Ya, alhamdulillah setiap tahun kita mengalami peningkatan. Yang ya kalau kita lihat dari pertama berdiri itu cuma satu lokal ya. Satu lokal lebih kurang itu 29 siswanya. Sekarang setelah 10 tahun itu 544. Sekarang 544. Nah, 544 siswa ini disupport berapa tendik ya? Tendik kita ada 55 semuanya. Kalau dilihat ya saya. Nah ya. Orang melihat banyak sekali pengajarnya di sini, pengajar di sini. Ya, memang untuk menghadirkan pendidikan yang berkualitas. Maka dia pasti akan berbanding lurus dia. Kualitas yang dihasilkan oleh sekolah itu berbanding lurus dengan kualitas tendiknya. Dan juga kabarnya yang saya dapat di SD ku ini memang guru kelas berbeda dengan guru Quran ya saya. Jadi memang mungkin banyak di situ juga saya. Jadi untuk tingkatan yang sama membutuhkan 2 kali lipat tenaga yang berlebih gitu ya. Karena memang fokus ke program Quran tadi. Nah, kalau untuk program-program dan fasilitas yang ada di SD ku setelah 10 tahun berjalannya yang ada apa aja? Kalau untuk fasilitas alhamdulillah kita dari yayasan itu mensupport sekali untuk fasilitas kita. Pertama dari segi gedung kita itu alhamdulillah sudah mandiri dan bagus lah. Bahkan ada orang tua kemarin yang diskusi dengan kita,
saya bisa percaya dengan SD ku ini dengan melihat gedungnya. Iya, Jadi iya. dengan megahnya gedungnya, tentu nggak main-main Iya, dengan iya, kualitasnya. Jadi alhamdulillah kita sudah gedung milik sendiri, Karena fasilitas di awal-awal dulu beberapa tahun sempat ngontrak di bawah ya, Kak? kontrak 3 tahun kontrak. 3 tahun ngontrak di bawah. Kontrak itu juga kalau bisa diceritakan mungkin tragisnya luar biasa juga perjuangannya sehingga kita bisa pindah ke tempat yang ini itu luar biasa juga perjuangannya. Untuk program, kalau program kegiatan siswa-siswi kita di sekolah apa aja saja yang ada saat ini? Ya, yang pertama itu udah pasti belajar akademik, itu udah pasti. Akademik hari-hari biasa itu jelas, juga pembelajaran Quran. Jadi jam Quran ini yang melebihkan kita. Jam Quran kita tuh hampir sebanding dengan jam akademik. Oh, Kalau jam akademik kan 24 jam. iya, iya, iya. Kita jam Quran itu 15 jam seminggunya. Selain itu juga ada life skill. Ini yang jadi SD ku itu kalau boleh dikatakan tepatnya mendidik secara holistik, Zat. Tidak hanya dari segi spiritual, habis itu kognitif, life skillnya juga kita bina di sini. Ada beberapa life skill yang kita kembangkan. Yang pertama, anak kita di kelas 1 itu memang kalau kita lihat tuh ringan saja. Jadi target kita anak kelas 1 itu dia life skillnya bisa nyapu, kan? Bisa nyapu. Iya. Kan jujur saja hari ini, Iya, iya, betul, betul. ya anak-anak hari ini itu ya saya kata seperti apa ya, nyapu tuh jadi hal yang aneh bagi dia kan. Hari ini masih kadang yang nyapu rumah masih orang tua. Maka kelas 1 itu anak-anak tuh harus bisa nyapu ya. Nanti di kelas 2 kita tingkatkan life skillnya bisa ngepel lantai dia. Masya Allah, iya, iya. Jadi bukan hanya kita suruh anak tuh nyapu pel lantai, enggak, kita ajarkan. Jadi gimana cara ngepel lantai yang baik itu, gimana caranya, itu diajarkan kepada anak-anak. Nanti di kelas 3 itu kita tingkatkan lagi, lebih tinggi lagi, itu anak-anak tuh bisa nyuci piring dia. Oh, iya. Jadi sehingga memang target kita anak kelas 1, 2, 3 ini kita latih dia di sekolah, nanti dia di rumah, di aplikasinya dia. Dia bisa mandiri di rumah. Bisa mandiri di rumah dia. Alhamdulillah kalau pengakuan dari orang tua siswa, hari ini anak-anak mereka tuh sudah banyak yang membantu pekerjaan di rumah. Karena kita juga kontrol, kita juga tanya kepada anak-anak itu setiap harinya, siapa yang telah membantu orang tuanya. Habis itu kepada orang tua juga kita komunikasi bagaimana anak-anaknya itu di rumah. Terus di kelas 4, 5, 6 kita namakan tuh kelas tinggi. 4, 5, 6 itu life skillnya juga kita naikkan. Menjadi ada 2 life skill di situ. Yang pertama life skill memasak. Oh, masak. Jadi anak-anak kita kelas 4, 5, 6 tuh untuk memasak standar itu udah bisa dia. Apa itu masak standar? Khusus putri atau putra-putri ya? Semuanya. Semuanya. Kan masak itu bukan hanya tugas ayah. Iya, betul. Jadi kalau kayak Ustadz kan kalau istrinya melahirkan yang masak siapa kan? Oh, iya, iya. Ya kan mereka bisa masak, bikin sup buah dia udah bisa. Oh, okay. Bikin jus sudah bisa. Bikin gorengan udah bisa. Itu udah bisa anak kita. Terus yang kedua, ada itu entrepreneur dia, juga kita didik. Ada nama programnya itu Bazar Day. Iya, iya. Di Bazar Day ini anak-anak itu 1 kali semester itu dia jualan. Dia jualan, belajar menjadi pembeli dan penjual dia. Itu Pak. Oke. Nah, tadi sungguh banyak ya saya program dan fasilitas SD-ku setelah lebih kurang 10 tahun berjalan gitu ya. Nah, mungkin sedikit saja karena kita durasi juga ini, prestasi siswa dan guru sedikit ya. Prestasi, alhamdulillah kalau prestasi siswa, pertama untuk pencak silat kita pernah mendapatkan medali emas internasional. Masya Allah. Untuk tahfiz kita pernah mendapatkan juara tahfiz 5 juz tingkat Sumatera. Untuk bidang sains kita pernah mengirim mewakili Sumbar untuk Olimpiade Sains Nasional, itu dari kita. Bidang studi apa sih? IPA. Oh, IPA. IPA.
untuk guru kita, alhamdulillah guru kita juga juara MTQ di itu yang bukan tahun sebelumnya. Tahun kemarin nggak dapat informasi, nggak terlewatkan. Itu juara MTQ tingkat Kota Padang antar guru sekota Padang. Antar guru sekota Padang. Juga lomba cipta dan baca puisi itu yang dimiliki oleh guru kita. Sungguh luar biasa ya pemirsa, prestasi program penunjang maupun fasilitas-fasilitas yang berada di SD Quran Arisalah. Nah, kita akan lanjut di segmen terakhir nanti. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Oke, baik pemirsa, masih bersama kami dalam segmen terakhir bincang-bincang bersama tokoh inspiratif kita, Ustadz Marjoni. Nah, saat ini kan siswa kita sedang libur ya saya, sedang libur akhir semester. Ada nggak tips atau kiat agar liburnya tuh bermanfaat gitu dari Ustadz sebagai kepala sekolah? Iya. Artinya kalau libur itu bukan berarti meliburkan otak deh kan. Iya. Karena belajar itu juga ibadah ya. Iya betul. Di libur itu kan artinya cuman mengistirahatkan diri dari aktivitas saja. Yang semulanya mereka belajar rumah datang ke sekolah, pulang lagi begitu rutinitasnya, terus dikasih istirahat. Bukan berarti tidak belajar. Iya. Jadi maka bagi anak-anak kita yang libur itu agar liburnya juga bermanfaat, tentu sudah bisa dipastikan ya ada mereka yang pergi liburan ke pantai sebenarnya. Ya. Itu silahkan, itu tidak masalah kan. Asalkan jangan Seninnya ke pantai, Selasanya ke pantai, Rabunya ke pantai terus kan. Sehingga nanti sudah sekolahnya bawaannya udah nuansa pantai di semuanya. Jadi silahkan liburan, tapi juga tentu harus ada konsep manajemen waktunya pada anak-anak kita. Manajemen waktu terkait Qur'annya, mungkin pagi subuh berjamaah ke masjid, atau subuh kalau tidak bisa ke masjid, yang perempuan bisa subuh berjamaah dengan uminya di rumah. Habis itu nanti duhanya tetap, habis itu diaturlah waktu bagaimana kapan menghafal Quran, tetap menghafal Quran. Ya bedanya kan itu kalau semulanya dia menghafal Quran di sekolah, kalau liburan kan kita minta di rumah dia. Karena nanti juga kita untuk mengantisipasi liburan yang tidak bermanfaat bagi anak-anak kita. Nah, kita juga di sekolah nanti menyiapkan ada beberapa program yang kita siapkan untuk anak-anak kita. Yaitu nanti ada paket murojaah bagi anak-anak kita. Jadi hafalan mereka itu biar tidak hilang. Karena yang namanya anak-anak sekarang itu kan rata-rata belajar tuh kalau bisa dipresentasikan 80% kan paksaan. Iya. Cobalah kita tanya anak-anak SD itu kelas 1 sampai kelas 6 tuh berapa persen mereka yang belajar tuh memang dari hati nuraninya. Iya. Ada paksaan kondisi, ada paksaan orang tua, pokoknya terpaksa semuanya. Iya. Otomatis kalau kita tidak buatkan program untuk mereka, udah pasti dia tidak akan melaksanakan. Loss semuanya. Sehingga nanti datang ke sekolah itu dalam keadaan kosong lagi dia. Iya. Ya ribet apa ya? Ribetnya gurunya habis mengkondisikan lagi anak ini. Maka untuk supaya kondisinya tidak berubah 180 derajat, kan nanti kita bikinkan program paket-paket murojaah untuk mereka. Jadi mereka tetap mengulang hafalannya, habis menambah hafalannya. Nanti di awal-awal sekolah kita juga akan review lagi kegiatan-kegiatan di rumah itu, kita review lagi dalam bentuk ada namanya sehari bersama Al-Quran. Di hari pertama itu anak-anak kita belum kita bebankan untuk belajar yang berat, tapi kita murojaah hafalan dulu. Karena memang bukan berarti ketika libur dari SD Quran berarti libur megang Quran, bukan ya saya? Bukan. Jadi tetap di rumah anak-anak kita sarankan untuk tetap memurojaah hafalannya yang dipesankan oleh guru-guru kelasnya masing-masing. Nah, nanti kan otomatis untuk mengawali semester baru nanti kira-kira apa yang perlu disiapkan oleh siswa kita, guru kita maupun orang tua sebagai pendamping putra-putri kita di rumah gitu ya. Ya, mungkin
sebelum itu kita juga mau menekankan sedikit nih kepada orang tua, baik orang tua yang anaknya di SD ku maupun orang tua yang di luar ya. Tentu ketika anak-anak ini libur, tentu waktunya lebih banyak bersama orang tuanya. Maka kalau bisa, jangan sampai kita orang tua menyerahkan pendidikan itu sepenuhnya kepada sekolah. Kenapa? Karena nanti yang pertama dari segi akhiratnya yang ditanya oleh Allah itu pasti orang tuanya nanti. Bukan kepala sekolah lah. Bukan kepala sekolah. Secara amanah kita pasti ditanya juga nanti. Tapi terkait anak ini pasti orang tua yang bakal ditanya nanti. Makanya ketika liburan nanti kita memang mengharapkan orang tua itu memang mengawal anak-anak kita ini. Artinya bukan memaksa ya. Mengawal dia karena dia butuh refresh untuk otaknya. Dia mengawal program-program yang diberikan sekolah dikawal oleh orang tuanya. Jadi nanti kepada orang tua juga senantiasa untuk terus mendampingi anak-anaknya selama liburan. Nanti sehingga nanti apa? Ketika anak ini masuk ke sekolah lagi, di awal sekolah lagi, dan kita dari sekolah tentu seperti yang dikatakan di awal tadi, kita di sekolah itu mengkondisikan lagi. Artinya selama liburan pertama kondisi tempat itu udah beda tuh. Antara rumah dan sekolah itu beda kondisinya, beda suhunya. Kalau di rumah biasa mungkin tidak terbiasa untuk bangun pagi sekali, di sekolah dipaksa untuk bangun pagi, habis itu berangkat ke sekolah, tentu akan terjadi nuansa yang berbeda oleh anak ini. Maka kita di awal-awal tahun nanti akan mengkondisikan lagi secara fisik dan psikis anak, agar dia nanti nuansa-nuansa sekolah itu dah muncul lagi di pikirannya. Jadi ketika anak tuh sekolah, langsung masuk kelas belajar. Pembiasaan ulang dulu ya saya. Itu ekstrim sekali ya. Jadi kita kondisikan dulu psikis anak ini, sehingga nanti dia sudah memang betul-betul siap untuk belajar. Maka disitulah nanti baru kita mulai dari yang ringan dulu. Kita ulang dulu pelajarannya yang sebelumnya. Nanti setelah 1 atau 2 hari baru kita lanjutkan pelajaran baru, sehingga memang psikis anak itu sudah siap dia dengan situasi sekolah itu. Nggak kaget siswa. Nggak kaget ya. langsung dikasih berat ya. Oke, baik pemirsa, demikianlah bincang-bincang kita bersama narasumber inspiratif kita, Ustadz Marjoni, selaku Kepala SD Quran Arisalah. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Saya Yudi, mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.